Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang perjalanan pendidikan nasional. Kelompok 1 sendiri beranggotakan Muhammad Ihsan, Nurafni Cahyu, Nur Zakiyatun Hifziah, Nurul Qomariyah, Nur Azizah Hayati, dan Muhammad Mukhtar Lutfi Anwari. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Mukhtar Lutfi Anwari. Kepada Lutfi, dipersilakan. Pendidikan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu yang bernama pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, dan yang kedua yaitu adalah pendidikan nasional sesudah kemerdekaan. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan pada masa Belanda yang didirikan di Ambon, didirikan oleh VOC tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dikerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan Belanda. Selanjutnya adalah beberapa sekolah di zaman kolonial. Yang pertama, sekolah kabupaten pada tahun 1854. Beberapa bupati pada waktu itu berinisiatif untuk membuka sekolah, namun tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan, terlebih lagi untuk kaum wanita. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial saja. Dengan kata lain, akses pendidikan hanya dapat dirasakan oleh kalangan orang Belanda dan priai saja, tidak berlaku untuk kalangan rakyat jelata. Hal tersebut dilakukan karena sebenarnya pemerintah Belanda mendirikan sekolah ataupun memberikan pengajaran kepada kaum pribumi tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat pada saat itu, melainkan untuk melatih beberapa orang calon pegawai bagi dinas pemerintahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Bumi Putra pada tahun 1854. Sekolah Bumi Putra ini hanya terdiri dari 3 kelas dan pada saat itu pendidikan yang diajarkan hanya membaca, menulis, dan menghitung seadanya, tidak ada unsur kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa ini lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bagi kebudayaan bangsa. Pendidikan yang membelenggu di masa sebelum kemerdekaan atau masa kolonial. 1. Tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan, terutama wanita. Pendidikan pada saat itu hanya didasarkan pada golongan. Maksud dari poin 1 ini yaitu dilihat dari perkembangan pendidikan sebelum masa kemerdekaan ada belenggu yang menjadikan manusia belum merdeka, khususnya dalam hal belajar. Pada masa kolonial, sekitar tahun 1454 Masehi, hanya penduduk menurut keturunan lapisan kelas sosial yang boleh mengenyam dunia pendidikan. 2. Pelaksanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan pemerintah. Di sini, pengajaran untuk pribumi sebelumnya sudah diajukan kepada Gubernur Jenderal. Akan tetapi, maksud pemerintah Belanda mendirikan sekolah atau pengajaran kepada pribumi bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, akan tetapi hanya untuk melatih beberapa calon pegawai bagi dinas pemerintahan Belanda. Kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran di waktu itu hanya diarahkan kepada calon pegawai saja serta kepentingan Belanda itu sendiri. 3. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Pada masa itu, masyarakat belum belajar dan masih belum tenang. Maksudnya, mereka hanya semata-mata belajar karena formalitas sebagai pegawai saja untuk mendapatkan ijazah tanpa melihat pembelajaran yang berkarakter maupun yang berbudi pekerti. Praktik pendidikan di zaman setelah masa kemerdekaan yang membelenggu. 1. Pembelajaran hanya terpusat kepada guru. Materi hanya terpaku pada buku saja dan yang jadi hal utama yaitu siswa selalu menyelesaikan tugas, tanpa pendidik mengetahui apakah peserta didik itu paham atau tidak dengan pembelajaran yang diberikan pendidik. 2. Cenderung fokus pada standar kompetensi tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik.
peserta didik dalam pembelajaran hanya terpaku pada buku saja. Peserta didik kurang bisa dalam mengeksplor pemahaman dari beberapa sumber. Hal yang diutamakan adalah materi harus diselesaikan oleh peserta didik tanpa tahu apakah peserta didik itu paham dengan baik tentang materi tersebut. 3. Yaitu keterbatasan kompetensi pedagogik pada pendidik. Pendidik masih sangat terbatas, yaitu sampai pada jenjang PGRI saja, bukan dari strata 1, sehingga memungkinkan potensi pendidik masih terbatas. Model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik dari belenggu. Yang pertama adalah pembaruan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Pada kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, terdapat pendidikan karakter, yaitu terdapat 5 karakter. Sedangkan sekarang, pada kurikulum merdeka, terdapat 6 karakter yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidik seperti mengikuti pelatihan dan workshop. Guru diperkenankan untuk mengikuti pelatihan dan workshop ataupun seminar-seminar pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidik menjadi lebih baik. Kemudian, model pendidikan yang dapat ditawarkan untuk melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pada model ini, pembelajaran berbasis masalah, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan sifat kreatif peserta didik dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, yaitu guru menjadi fasilitator karena yang berperan aktif memecahkan masalah adalah siswa itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik menemukan wadah untuk ide-ide kreatifnya ke dalam proyek yang akan dia ciptakan. Yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka akan menghasilkan pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan, dan berpihak kepada peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan.